Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penilai ujian kinerja PPG Daljab. Perkenalkan, nama saya Budi Kurniawan, guru di Madrasah Sanawiyah El Bayan Majenang, Kabupaten Cilacap, sekaligus mahasiswa PPG Daljab batch 2 tahun 2022. LPTK Win Seizu Prokerto pada hari ini tanggal 26 Oktober tahun 2022 akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja. Mohon saran dan kritik yang membangun agar lebih baik di pembelajaran untuk selanjutnya. Berikut adalah video pembelajaran yang saya akan laksanakan. Silakan disimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qiyaman, ihtiraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Gimana kabar anak-anak? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Siapa hari ini yang tidak berangkat? Ayo kita berangkat semua. Alhamdulillah. Gimana, masih semangat? Semangat. Mari kita bertepuk semangat untuk menambah kesemangatan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Tepuk semangat. Semangat. Angkat tangan semuanya. Satu kali lagi. Tepuk semangat. 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 Terima kasih. Mohon semuanya berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri, silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
Untuk pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi yang telah lalu. Coba siapa yang masih ingat materi yang saya jelaskan itu kemarin tentang apa? Mata pelajaran fikih. Iya, betul, qiraat. Qiraat adalah saling memberikan modal kepada orang lain untuk dijalankan usaha, betul. Kemudian sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, masih dengan jual beli. Masih dengan jual beli. Masih ada hubungannya dengan jual beli, yaitu tentang riba. Pinjam meminjam, jual beli itu pasti ada ribanya. Kalau kita bisa mengamati. Ternyata riba itu hukumnya adalah dosa. Riba itu apa sih? Nah, sebelum membahas tentang riba selanjutnya kita kenali dulu. Waspada riba. Riba itu gambarnya apa? Gambarnya apa ini? Jebakan tikus. Iya. Jebakan tikus itu maksudnya di sini kalau kena riba. Saya hutang, riba itu contohkan biar kamu punya gambaran. Saya hutang kepada seseorang tapi orang itu meminta saya hutang 200.000 nanti dikembalikan 225. Nah, itu kelebihannya namanya riba. Itu menjerat. Menjadikan orang yang menghutangi itu berat untuk mengembalikan. Sebelum ke pembelajaran ada beberapa tujuan yang kita akan capai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah menunjukkan sikap menjauhi riba. Yang kedua membiasakan sikap hati-hati terhadap bahaya riba. Menunjukkan sikap dalam menghindari riba. Yang keempat mengidentifikasi macam-macam riba. Menganalisis tata cara menghindari riba. Ini 5 ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, pengertian riba secara bahasa artinya riba adalah tambahan atau kelebihan. Apa riba secara bahasa? Tambahan atau kelebihan. Tambahan uang, tambahan apa, itu riba secara bahasa. Namun secara istilah adalah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam hutang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya bagi salah satu dari dua pihak yang membuat perjanjian. Saya hutang kepada seseorang, orang itu harus mengembalikan 200, tadi 225, ya? Ya, saya sanggup. Itu sudah riba dan dosa, kedua-duanya dosa. Tapi jika kebalik kayak gini, saya hutang, tapi saya punya inisiatif karena saya berterima kasih. Saya dikasih hutang 200.000, saya mengembalikannya 225, tapi dari saya bukan dari orang yang menghutangi. Sama-sama tambahan. Ini tidak riba. Tidak riba ya? Tidak, karena dari orang yang menghutangi, dari orang yang hutang. Karena terima kasih dikasih. Tapi jarang ya? Jarang yang berterima kasih. Paling dikasih makanan ya lumayan itu. Kemudian dasar hukum riba. Jadi setiap kita mempunyai sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada hukumnya sebagai orang muslim. Jadi hukum dasar riba itu apa sih? Nah, ini dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Coba dengarkan. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا
الصلاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من Itu adalah dasar hukum diharamkannya riba. Wa ahalallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian hadisnya Rasulullah yang artinya Rasulullah telah melaknat orang-orang yang telah memakan riba, orang yang menjadi wakilnya, orang yang menulisnya, orang yang menyaksikannya. Nabi bersabda mereka semuanya sama saja. Menyaksikannya saja itu juga riba, kena dosanya. Itulah riba. Kenapa? Karena riba itu sungguh sangat menyakiti seseorang. Jika orang sedang butuh malah ditambahi lagi. Kemudian saya lanjut jenis-jenis riba. Riba itu mempunyai beberapa jenis. Yang pertama yang kita bahas adalah riba fadl. Riba fadl pengertiannya adalah tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya, yang disyariatkan oleh orang yang menukarnya. Dua buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya. Siapa? Contohnya apa? Tukar menukar beras dengan beras. Ada orang itu tukar menukar padi. Kenapa? Untuk dijadikan benih. Untuk dijadikan benih. Maka saya menukarnya dengan benih yang bagus. Itu menjadi riba. Itu namanya riba fadl. Kemudian yang berikutnya yang kedua adalah riba yad, yaitu riba dengan berpisahnya dari tempat yang akan jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Ini sering terjadi di masyarakat. Kamu membeli pulsa, zaman dulu ketika pulsa, kamu beli pulsa 10.000, oh ternyata yang masuk 5.000 atau yang masuk malah lebih besar. Gimana? Kalau yang lebih besar mungkin kamu tidak ke sana lagi, tidak ke counter lagi. Tapi kalau kalau kecil, masa ini saya beli 5.000, 10.000 masuknya 5.000, komplain kamu ya? Iya, itu namanya riba yad. Kemudian yang berikutnya adalah riba nasi'ah, yaitu tambahan yang disyaratkan oleh orang yang menghutangi dari orang yang menghutangi, yang berhutang sebagai imbalan atas penangguhan pembayaran yang dihutangnya. Saya hutang nanti 1 bulan kemudian saya kembalikan, itu kan lama, uangnya jadi berkurang. Maka pengennya menambah. Kamu hutang 200 harus mengembalikan 250 sebagai imbalan atas penangguhan pembayaran, itu maksudnya seperti itu. Yang keempat atau yang terakhir ini, yang keempat jenis riba. Riba qardi, yaitu riba yang terjadi karena adanya proses utang piutang dengan syarat keuntungan bunga dari orang yang meminjam. Makanya sebetulnya bank itu tidak haram. Yang haram itu sistemnya. Jadi sistem bank itu karena ada bunga gitu. Dan bunga pun tidak semuanya riba. Karena dikasih kayak tadi yang kemarin kita bahas itu tentang apa kemarin, peminjaman modal, kirot. Itu kan karena mau dipinjami uang, karena mau diusahakan, karena diusahakan mendapatkan keuntungan, maka dikembalikan lebih besar ya nggak apa-apa. Nah, ini caranya menghindari riba. Karena riba itu haram, kita harus menghindari. Kita tidak bisa berhubungan, mempunyai kebutuhan dengan orang lain, itu tidak bisa dihindarkan. Maka harus menghindari riba. Salah satunya adalah membiasakan hidup sederhana. Biasanya orang yang berhutang itu menimbulkan riba. Orang yang hutang itu karena menginginkan keinginannya dituruti. Saya pengen baju yang bagus, pengen sepatu yang bagus, tapi tidak punya uang. Gimana caranya? Berhutang. Kemudian menghindari kebiasaan berhutang. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang maksimal, mencukupi kebutuhan hidup. Kalau itu dapat dipenuhi, maka
kita bisa menghindarkan riba, terutama hutang. Hutang kan sesuatu yang bisa memutus tali silaturahmi jika tidak dibayar. Kemudian hikmah, setelah kita mempelajari tentang riba, hikmahnya apa? Hikmah tentang riba yang pertama, menjauhkan diri dari sikap serakah atau tamak, menumbuhkan sikap kerja keras. Kalau orang boleh berhutang, kemudian riba diperbolehkan, utang hidupnya mau makan hutang, hutang akhirnya besar, tidak bisa mengembalikan, padahal rentenir itu, padahal ada bunganya. Menjauhkan sesuatu yang menyebabkan kebinasaan. Riba itu menyebabkan kebinasaan. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Apa, coba ulangi? Jika ada orang yang mau meminjami saya uang 100.000, maka saya akan mengembalikan 200.000. Nah iya, ini ada pertanyaan dari temanmu. Jika ada orang yang meminjami saya uang 100.000, maka saya akan mengembalikan 200.000. 100.000 dikembalikan 200.000, murah temen. Itu riba bukan? Riba bukan? Bukan, karena dari orang yang dihutangi, bukan orang yang menghutangi. Coba ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Jika ada orang yang berhutang tetapi memberikan tambahan, maka tidak haram. Yang haram ketika ada pegawai namun minta tambahan, maka haram. Oh iya. Jika ada orang, iya betul itu. Tepuk tangan buat jawabannya. Iya, itu jawaban yang bagus. Jika ada orang menghutangi, kemudian minta kembalian lebih banyak atau menambahi, itu namanya riba. Tapi kalau orang yang dihutangi kok mengembalikan lebih banyak, itu tidak riba, karena keinginannya bentuk terima kasih. Tapi kalau 100.000 dikembalikan 200.000, ya kebanyakan. Iya. Kemudian ini, apa yang kamu peroleh dari pembelajaran yang telah kita lakukan? Tahu tentang pengertian riba, dalil haramnya riba, macam-macam riba, sebab haramnya dan hikmah diharamkannya. Oh iya, setelah kita mempelajari, kita tahu tentang pengertian riba, dalil riba, haramnya riba, macam-macam riba, dan sebab haramnya dan hikmahnya riba. Kemudian saya dapat simpulkan bahwa pembelajaran pada kali ini itu yang pertama adalah bahwa Allah adalah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu jual beli itu kayak riba, ada tambahan untung sih ya. Iya. Kesimpulannya adalah riba merupakan hal yang diharamkan atau dilarang keras dalam agama Islam karena merugikan dan tidak menguntungkan konsep etika serta moralitas. Itu riba diharamkan seperti itu karena tidak ada etika. Orang yang sedang berutang, kira-kira kamu orang yang senang apa susah? Susah ditambahi susah. Beretika, moralitas ada? Enggak, tidak ada. Oke. Untuk memperdalam pengetahuan kamu, silakan kamu berkelompok untuk mendiskusikan video yang akan saya tayangkan untuk kamu amati beserta kelompokmu. Nanti salah satu kelompok ada yang mempresentasikan hasil dari diskusimu. Silakan kalian berkelompok.
macam-macam riba yang saya sudah jelaskan itu tadi. Di dalam video ini ada penggambaran riba. Silakan disimak, diperhatikan dan dicatat, perlu apa yang perlu dicatat. Nanti juga sebentar. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusimu dengan temannya. Silakan, apa hasilnya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengambil tayangan video tadi, kelompok kami menyimpulkan bahwa transaksi utang piutang antara kedua orang tersebut terjadi riba, yaitu riba fadl, karena pemberi hutang menyarankan dikembalikan 350.000 padahal hutangnya 300.000. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Berikutnya kelompok 2. Sini. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasilnya dari kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengamati tayangan video tadi, kelompok kami menyimpulkan bahwa transaksi utang piutang antara kedua orang tersebut terjadi riba, yaitu riba fadl, karena si pemberi hutang menyarankan mengembalikan 350.000 padahal hutangnya 300.000. Oke, penjelasannya hampir sama dengan kelompok 1. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Demikian materi yang kita pelajari untuk hari ini. Tugas kamu adalah mengerjakan tugas yang nanti saya akan bagikan di rumah untuk dipelajari, dari mulai bab jual beli, qirot, riba, nanti terakhir dipelajari di rumah ya. Untuk materi berikutnya adalah setelah qirot, riba, jual beli, itu adalah materi yang bab berikutnya. Nanti kamu boleh dibaca kembali. Kemudian nanti untuk pertemuan depan kita bahas bersama-sama. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya.